Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Hari Reza Fitria, Muhammad Irfan Kusbiantoro, dan Imas Masito Ramadhani akan mempresentasikan materi yang berjudul Kontrastif Konsonan dan Vokal antara Bahasa Arab dan Bahasa Indonesia. Dalam keberadaan manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan makhluk sosial, bahasa merupakan alat utama dalam mendukung segala aktivitas manusia. Dengan kata lain, tidak ada kegiatan manusia yang tidak disertai bahasa. Bahasa adalah sebuah sistem dalam kehidupan manusia sehari-hari yang berkaitan dengan susunan yang teratur, yang berpola, yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau memiliki fungsi. Sistem bahasa ini dibentuk oleh sejumlah unsur atau komponen yang satu dengan yang lainnya, yang berhubungan secara fungsional. Secara sistematis, bahasa merupakan pola-pola keteraturan yang membentuk suatu sistem yang tunggal yang dibentuk dari komponen-komponennya. Bahasa juga bersifat unik, yaitu mempunyai karakteristik yang berbeda antara satu bahasa dengan bahasa lainnya. Keunikan ini meliputi sistem bunyi, sistem pembentukan kata, sistem huruf, dan sebagainya. Selain keunikan yang membuat perbedaan antara bahasa, ada unsur kesamaan yang juga dimiliki masing-masing bahasa. Misalnya, masing-masing bahasa memiliki persamaan umum seperti vokal dan konsonan. Sebagian ulama fonetik mengatakan bahwa bahasa Arab terdiri dari 28 konsonan. Yang lain mengatakan bahwa bahasa Arab terdiri dari 26 konsonan. Yang mengatakan 28 konsonan memasukkan semivokal dalam konsonan. Sedangkan yang mengatakan 26 konsonan tidak memasukkan semivokal dalam konsonan. Seperti dikatakan sebelumnya, bahwa semivokal sebenarnya adalah konsonan. Di samping memiliki sifat-sifat konsonan, semivokal juga memiliki sifat-sifat yang dimiliki vokal. Perbedaan semivokal dengan konsonan adalah perbedaan ilmiah. Sedangkan dalam praktik, orang cenderung menganggapnya sama. Oleh sebab itu, tidak ada salah bila kita memasukkan semivokal dalam uraian konsonan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, hanya terdapat 24 konsonan. Berikut ini akan dilakukan kontrastif antara beberapa konsonan bahasa Arab dengan konsonan bahasa Indonesia. Berdasarkan pada pertimbangan karakteristik bunyi menurut ulama fonetik, membagi bunyi dalam 3 bagian, yaitu yang pertama adalah vokal atau harokat atau shawaid. Vokal dalam bahasa Arab adalah fathah, kasroh, dan dhammah. Yang kedua adalah konsonan atau huruf atau shawamid. Konsonan Arab ada 26, diantaranya adalah ba, dal, mim, fa, tha, dho, ta, to. Yang ketiga adalah semivokal atau nisful harokat. Semivokal dalam bahasa Arab yaitu ya dan wawu. Kemudian kontrastif, konsonan dan vokal yang terdapat pada bahasa Arab dan bahasa Indonesia akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. 1. Konsonan Arab. 1. Ba. Konsonan ini dideskripsikan bila bial letupan bersuara. Mim. Konsonan ini dideskripsikan bila bial nasal atau bersuara. Yang ketiga, wawu. Konsonan ini dideskripsikan bila bial geseran
bersuara semivokal atau dorsoveral semivokal bersuara. Yang keempat, fa. Konsonan ini dideskripsikan labiodental, geseran atau tidak bersuara. Yang kelima, sa. Konsonan ini dideskripsikan apikointerdental, geseran tidak bersuara. Yang kedua, konsonan Indonesia. Berikut ini disampaikan beberapa bentuk konsonan Indonesia. Yang pertama, B. Konsonan ini dideskripsikan bilabial letupan bersuara. Yang kedua, P. Konsonan ini dideskripsikan bilabial letupan tidak bersuara. Yang ketiga, M. Konsonan ini dideskripsikan bilabial nasal bersuara. Yang keempat, W. Konsonan ini dideskripsikan bilabial geseran bersuara semivokal. Yang kelima, F. Konsonan ini dideskripsikan labiodental geseran tidak bersuara. Yang keenam, Q adalah bunyi serapan dari bahasa Arab yang digunakan untuk istilah-istilah ilmiah. Oleh karena itu, konsonan tambahan ini bisa dideskripsikan sesuai dengan deskripsi aslinya, yaitu dorsovelar, letupan tidak bersuara. Yang ketiga, beberapa konsonan yang sama antara Arab dan Indonesia. Ba dengan B sama. M dengan mim. Konsonan ini dideskripsikan bilabial geseran nasal bersuara. Yang ketiga, W dan waw. Yang keempat, F dan fa. Yang kelima, T dan ta. Apikodental, letupan tidak bersuara. Yang keempat, konsonan yang berbeda sifat atau makhraj. Secara umum, konsonan dapat dibagi ke dalam 8 makhraj utama sebagai berikut. Konsonan labial, yang kedua konsonan dental, yang ketiga konsonan alveolar, yang keempat konsonan palatal, yang kelima konsonan velar, yang keenam konsonan uvular, yang ketujuh konsonan pharyngal, yang kedelapan konsonan glotal. Berikut ada beberapa bentuk konsonan yang berbeda sifat atau makhrajnya, di antaranya sin, zai, dal, lam, nun, dan hamzah. Nah, perbedaan di atas itu sangat tipis dan sulit membuktikannya secara empiris, secara nyata. Jadi perbedaan tersebut hanyalah perbedaan secara ilmiah. Adapun pendeskripsian pelajar Indonesia akan membuat kesalahan dalam menuturkan bunyi-bunyi di atas, itu wajar karena kita orang ajam. Walaupun mereka tidak merasa bahwa mereka salah karena mereka telah terbiasa menuturkan bunyi yang mirip dengan bunyi Arab tersebut. Nomor 5, konsonan yang ada dalam bahasa Arab tidak ada dalam bahasa Indonesia. Contohnya seperti ini. Silakan dibaca sendiri. Dan nomor 6, konsonan yang ada dalam bahasa Indonesia tidak ada dalam bahasa Arab. Begitupun juga sebaliknya. Bisa dibaca sendiri. Diprediksikan dengan tidak sengaja, sewaktu-waktu pelajar akan membuat kesalahan fatal dalam menuturkan bunyi-bunyi Arab yang mirip dengan bunyi bahasa Indonesia di atas. Ketika dalam penuturan huruf ain dalam alamin misalnya, dengan tidak sengaja akan terbawa untuk menuturkan dengan ngalamin, seperti orang Jawa kebanyakan, karena telah terbiasa dalam menuturkan bunyi-bunyi tandingan tersebut. Jadi, kesimpulannya, bahasa merupakan alat komunikasi yang sangat berpengaruh dalam interaksi sosial. Seseorang akan berkembang bila dia mampu menggunakan alat komunikasi ini dengan baik. Pertukaran informasi yang terjadi saat berlangsungnya komunikasi tidak selamanya berjalan mulus. Hal ini tidak terlepas dari bahasa ibu yang digunakan si penutur dan keterbatasannya dalam menguasai bahasa sasaran atau bahasa target. Perbedaan dan unsur kesamaan yang ada antar dua bahasa akan terlihat kontrastif dalam segi makrolinguistik dan mikrolinguistiknya. Selain keunikan yang membuat perbedaan antara bahasa, ada unsur kesamaan yang juga dimiliki masing-masing bahasa. Misalnya,
Masing-masing bahasa memiliki persamaan umum seperti vokal dan konsonan, seperti bahasa Arab dan juga bahasa Indonesia itu sendiri. Analisis kontrastif dapat membandingkan bahasa sumber dan bahasa target baik secara makrolinguistik maupun mikrolinguistik untuk menemukan perbedaan-perbedaan dan persamaan-persamaan kedua bahasa tersebut. Analisis kontrastif dikembangkan dan dipraktikkan pada tahun 1950-an dan 1960-an. Sebagai suatu aplikasi linguistik struktural, ada pengajaran bahasa untuk melihat persamaan, perbedaan, kendala, kesukaran, dan kemudahan antara bahasa ibu dengan bahasa target. Oke, cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang pas atau kurang benar, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.